Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Bisakah kami berjalan seperti ini? Humazi tampak terkejut. Kita akan mati jika tidak pergi, jadi mari kita coba, kata Chen Ping, dan berjalan menuju rawa bersama Humazi. Lumpur hitam rawa tulang busuk berdegup di bawah kaki, dan lumpur lengket itu bagaikan tangan dingin yang tak terhitung jumlahnya, mencoba menyeret makhluk apapun yang melangkah ke dalamnya ke dalam jurang. Chen Ping mencengkeram lengan Humazi dengan satu tangan dan mengayunkan pedang pembunuh naga dengan tangan lainnya untuk menebas tanaman merambat rawa beracun yang menyerbu ke arahnya. Energi pedang emas meninggalkan serangkaian bayangan di langit di atas rawa yang gelap. Hati-hati langkahmu. Chen Ping tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah dan menarik Humazi ke kiri. Tempat kedua pria itu berdiri runtuh seketika, dan beberapa baris tulang putih tajam menyembul keluar dari lumpur hitam. Seandainya mereka setengah detik lebih lambat, dada mereka pasti sudah tertusuk sekarang. Humazi terengah-engah karena terkejut. Luka di dadanya terbuka lagi karena gerakan yang kuat. Darah menetes ke lumpur, langsung menarik perhatian segerombolan serangga hitam seukuran kuku. Serangga itu menggerogoti noda darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan lubang-lubang kecil tertinggal di lumpur di sekitarnya. Tempat sialan ini aneh sekali. Humazi menyeka lumpur dari wajahnya dan berseru, "Peri Cilian dan yang lainnya tidak akan mengejar kita, kan?" Sebelum dia selesai bicara, suara dingin peri ular merah terdengar dari belakangnya, sampah. Bahkan dua orang yang terluka parah pun tak bisa dihentikan. Kejar mereka, mereka takkan bisa pergi jauh. Chen Ping menoleh ke belakang dan melihat puluhan sosok bayangan berdiri di tepi rawa. Jubah merah peri ular merah tampak sangat mencolok dalam cahaya redup. Hatinya mencelos, tak menyangka pihak lain benar-benar berani menginjakkan kaki di rawa tulang busuk. Sepertinya kita harus menyelami lebih dalam. Chen Ping menggertakkan giginya, mengeluarkan dua pil anti racun yang tersisa dari kantong penyimpanan, dan memasukkan satu ke saku Humazi. Masukkan saja ke mulutmu, pil ini bisa menahan sebagian gas beracun. Chen Ping kebal terhadap semua racun, jadi dia tidak memerlukan pil anti racun. Kedua pria itu berjalan terlatih-tatih melewati rawa, satu langkah dalam dan satu langkah dangkal. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat gas beracun yang menyengat, dan bahkan pil anti racun pun tak mampu sepenuhnya menahannya. Chen Ping merasakan sakit yang tajam di lautan kesadarannya, dan teknik jantung konsentrasi di tubuhnya mulai mandek. Kultivasinya di tingkat ke-6 alam abadi longgar hanya mampu mengerahkan 80% kekuatannya di lingkungan yang keras seperti itu. Tiba-tiba, sejumlah besar gelembung lavender muncul dari lumpur di depan, dan racun yang lebih halus menfaibar. Humazi menarik napas dan wajahnya langsung memerah, jatuh berlutut di lumpur, terbatuk-batuk. Guru Hu, Chen Ping segera berbalik dan membantunya berdiri, tetapi mendapati bibir Humazi sudah mulai bernanah. Dia merasa cemas dan hendak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelamatkan pria itu, tetapi dari sudut matanya dia melihat sesuatu yang berkelap-kelip di lumpur. Itu adalah bunga teratai seputih salju, tumbuh di atas batu hitam dengan lumpur yang terbuka. Cahaya putih redup menyelimuti teratai, mengisolasi gas beracun di sekitarnya. Bahkan serangga hitam yang menggerogoti daging dan darahnya pun tak berani mendekat. Apakah itu teratai hijau dunia murni? Catatan dalam buku-buku kuno terlintas di benak Chen Ping. Konon, bunga aneh ini dapat memurnikan semua racun di dunia dan memiliki efek ajaib dalam membantu para praktisi menembus alam mereka. Tak sempat memikirkannya, memungut biji wijen dan mengarungi lumpur, sambil hati-hati memetik teratai hijau. Teratai hijau terasa hangat saat disentuh, dan saat disentuh, gas beracun di sekitarnya dengan cepat menghilang seolah telah bertemu musuhnya. Chen Ping merobek separuh kelopak bunga teratai hijau dan memasukkannya ke dalam mulut Humazi, lalu mengunyah.
separuhnya dan menelannya sendiri. Semburan udara sejuk mengalir ke tenggorokan menuju dantian, dan kekuatan spiritual yang awalnya stagnan langsung menjadi aktif. Chen Ping merasakan sensasi geli di lautan kesadarannya menghilang, dan setiap pori-pori di tubuhnya dengan rakus menyerap energi murni yang dipancarkan oleh teratai hijau. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa hambatan di tingkat ke-6 alam Sanxian yang telah mengganggunya sejak lama, benar-benar mulai mengendur saat ini. Ledakan, suara gemuruh bagaikan guntur teredam terdengar di dalam tubuh Chen Ping, dan penghalang tingkat ke-6 alam abadi tersebar bagaikan bendungan yang dilanda banjir, retakan bermunculan satu demi satu. Dia segera duduk bersila, mengarahkan energi tiba-tiba ini untuk memengaruhi wilayahnya. Humazi juga pulih dari keterkejutannya di bawah pengaruh King Lian, lah menatap lingkaran cahaya keemasan yang mengelilingi Chen Ping dengan tatapan terkejut. Apakah ini sebuah terobosan? Pada saat ini, peri ular merah tiba bersama para pengejarnya. Melihat Chen Ping menerobos wilayahnya, ia menunjukkan senyum ganas di wajahnya. Tuhan benar-benar menolongku. Hari ini, aku akan membiarkan kalian berdua mati di rawa tulang busuk ini. Beberapa bayangan cambuk merah melesat ke arah Chen Ping bagaikan ular berbisa. Humazi menerkam ke depan tanpa berpikir dan menggunakan tubuhnya untuk menghalangi Chen Ping. Tepat saat bayangan cambuk hendak mengenainya, Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, dan aura tingkat ke-7 alam abadi tersebar meledak bagaikan tsunami. Gulungan, Chen Ping meraung marah, dan energi pedang emas membentuk penghalang melingkar, menghancurkan semua bayangan cambuk peri ular merah. Dia melintas dan muncul di hadapan peri ular merah, dan pedang pembunuh naga menembus jantungnya dengan kekuatan untuk menembus kehampaan. Peri Cilian terkejut, lah tidak menyangka Chen Ping bisa menembus alam di lingkungan seperti itu, dan kekuatannya meningkat begitu cepat. Karena terburu-buru, dia hanya bisa menggunakan senjata ajaib penyelamat hidupnya, perisai ular merah untuk melawan. Tetapi dia dikejutkan oleh energi pedang dan berulang kali mundur, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kau, bagaimana mungkin wilayahmu meningkat secepat itu? Peri Cilian terkejut dan marah. Siapakah yang dapat menerobos alam dengan kecepatan seperti itu? Sekalipun harus menerobos wilayah kecil, dibutuhkan waktu dan ruang aman yang cukup. Sungguh luar biasa bahwa Chen Ping membuat terobosan dalam sekejap mata dalam situasi seperti itu. Chen Ping tidak menjawab, tetapi hanya menatapnya dengan dingin. Kekuatan tingkat ke-7 alam abadi tersebar memberinya keyakinan lebih. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya bersirkulasi dengan bebas, dan energi teratai hijau dunia murni terus menutrisi meridiannya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya saat ini cukup untuk bersaing dengan seorang kultivator kelas 4 di alam abadi bumi. Ini ide yang sulit. Mundur. Peri Cilian tahu bahwa situasinya tidak ada harapan, jadi dia segera memerintahkan mundur. Dia menatap Chen Ping dengan enggan, lalu berbalik dan menghilang ke kedalaman rawa bersama anak buahnya. Menyaksikan para pengejar pergi, Chen Ping akhirnya menghela napas lega dan duduk di batu hitam. Humazi segera melangkah maju untuk mendukungnya. Apakah kamu baik-baik saja? Bagus. Chen Ping tersenyum dan menggelengkan kepalanya, merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya, berkat teratai hijau dunia murni ini. Ia tidak hanya mendetoksifikasi saya, tetapi juga membantu saya menembus alam. Lah berdiri dan melihat lebih dalam ke rawa. Kita sebaiknya tidak tinggal lama di sini. Kita harus menyeberangi rawa tulang busuk sesegera mungkin. Setelah beristirahat sejenak, keduanya melanjutkan perjalanan. Berkat energi teratai hijau pemurni, mereka bergerak jauh lebih cepat di rawa. Mereka menemui beberapa jebakan berbahaya dan makhluk beracun di jalan, tetapi semuanya dapat diatasi dengan kekuatan Chen Ping yang luar biasa. Setelah beberapa jam, Chen Ping dan Humazi akhirnya melihat pintu keluar rawa tulang busuk. Hutan itu lebat. Berbeda dengan rawa yang suram dan menakutkan, hutan itu cerah dan penuh vitalitas.
Kita keluar, teriak Humazi dengan gembira dan berlari menuju hutan. Chen Ping juga menghela napas lega dan hendak menyusul, tetapi dia melihat sesuatu tampak berkilauan di lumpur di tepi rawa tulang busuk. Dia berjalan dengan rasa ingin tahu dan mendapati bahwa itu adalah token hitam seukuran telapak tangan dengan pola tengkorak aneh terukir di atasnya. Apakah ini tanda kuil jahat? Chen Ping mengerutkan kening, lah pernah melihat token serupa ketika berada di surga ketiga. Mungkinkah orang-orang dari istana jahat juga pernah ke sini? Dia menyimpan token itu, sambil merasa sedikit gelisah. Tidak diketahui apakah kematian keluarga Hu terkait dengan istana Dao jahat, dan masalah ini tampaknya lebih rumit dari yang dibayangkannya. Chen Ping, cepatlah. Humazi mendesak di hutan. Ini dia. Chen Ping menjawab, berbalik, dan berjalan masuk ke hutan, lah tahu jalan di depannya akan semakin sulit. Chen Ping dan Humazi beristirahat di hutan selama beberapa hari, menggunakan sisa energi teratai hijau dunia murni. Untuk memulihkan tubuh mereka, tingkat ketujuh alam sansian milik Chen Ping telah sepenuhnya stabil, dan luka-luka Humazi pada dasarnya telah sembuh. Pada hari ini, keduanya bersiap meninggalkan hutan dan masuk jauh ke dalam Gunung Jiupan untuk mengumpulkan informasi, tetapi mereka dihentikan oleh sekelompok tamu tak diundang. Pemimpinnya adalah seorang biksu bermata satu dengan bekas luka mengerikan di wajahnya, memancarkan aura dewa. Bumi tingkat ketiga, besar, di belakangnya diikuti selusin kultivator, semuanya memiliki aura yang kuat dan jelas merupakan elit dari suatu sekte. Kalian Chen Ping dan Humazi. Biksu bermata satu itu bertanya dengan dingin, dengan keserakahan terpancar di matanya. Chen Ping sedikit mengernyit, kami orang asing bagimu, mengapa kau menghalangi jalanku? Kita orang asing. Biksu bermata satu itu mencibir, semua orang di Gunung Jiupan tahu kalau kita bisa menangkap kalian berdua, kita bisa mendapatkan hadiah ganda dari Istana Elblis Hitam dan Sekte Ular Merah. Terutama kamu, Chen Ping, kudengar kamu punya banyak harta, dan hari ini adalah waktu yang tepat bagiku untuk menerimanya. Hati Chen Ping mencelos, lah tak menyangka kabar mereka akan menyebar secepat itu. Tampaknya peri ular merah dan istana iblis hitam bersama-sama mengeluarkan perintah perburuan untuk membunuh mereka. Hanya kalian. Chen Ping melengkungkan bibirnya menyeringai, dan pedang pembunuh naga di tangannya sedikit bergetar, seolah tak sabar untuk meminum darah. Sombong sekali, teriak biksu bermata satu itu dengan marah. Ayo, hidup atau mati saja. Lebih dari selusin biksu segera bergegas, dan berbagai senjata ajaib memancarkan cahaya, menghalangi sinar matahari. Chen Ping melindungi Humazi di belakangnya, menghunus pedang pembunuh naga, dan energi pedang emas itu begitu kuat sehingga langsung memotong dua biksu di depan menjadi dua bagian. Alam abadi yang tersebar di tingkat ketujuh. Bagaimana mungkin? Biksu bermata satu itu berteriak kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Informasi yang ia terima menunjukkan bahwa Chen Ping hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat ke-6 di alam abad tersebar, sehingga ia berani membawa orang untuk menyergapnya, lah tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari kekuatan lawannya benar-benar meningkat, dan ia bahkan mampu melawan lawan dengan tingkat yang lebih tinggi. Humazi juga mengeluarkan beberapa jimat dan mulai bertarung dengan beberapa biksu dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Meskipun ia hanya berada pada level pertama alam abadi duniawi, ia mampu bertahan melawan segala rintangan berkat pengalaman bertempurnya yang luas. Terlebih lagi, kekuatan Humazi perlahan pulih dan membaik. Ketika dia sepenuhnya terbangun, orang-orang ini akan terbunuh hanya dengan satu tamparan. Lawan Chen Ping adalah biksu bermata satu dan 3 biksu kelas 3 lainnya di alam abadi bumi. Dia menghunus pedang pembunuh naga dengan sempurna, dan energi pedang emas tercurah bagaikan badai dahsyat. Memaksa keempat pria itu mundur berkali-kali. Idenya terlalu sulit, mundur.
Biksu bermata satu itu menyadari ada sesuatu yang salah dan dengan tegas memerintahkan mundur. Dia tahu bahwa keempat Dewa Bumi kelas 3 bukanlah tandingannya dan tidak mungkin mereka bisa menghentikan Chen Ping. Mungkin mereka semua akan segera dimakamkan di sini. Ketika Chen Ping melihat beberapa orang mencoba melarikan diri, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Dia melesat dan mengejar biksu bermata satu itu seperti hantu, sambil menebas dengan pedang pembunuh naga. Biksu bermata satu itu menjerit ketika salah satu lengannya terpotong dan darah muncrat keluar. Para biksu lainnya begitu ketakutan melihat kejadian itu sehingga mereka tidak berani tinggal dan melarikan diri ke segala. Chen Ping tidak membunuh mereka semua, karena dia tahu tidak bijaksana untuk membuat terlalu banyak musuh. Sekarang, sayang sekali mereka lolos. Hu Mazi berkata dengan sedikit penyesalan. Biksu itu mungkin bisa lolos, tapi kuil tidak. Tatapan Chen Ping dingin. Mereka pasti akan kembali melaporkan berita. Situasi kita akan semakin sulit. Kenyataannya persis seperti dugaan Chen Ping. Hanya dalam waktu setengah hari, mereka dicegat dan dibunuh oleh 3 gelombang biksu. Para pendeta ini berasal dari berbagai kekuatan, dan mereka jelas berada di sini untuk mendapatkan hadiah. Chen Ping dan Hu Mazi bertarung dan mundur. Meskipun mereka selalu berhasil lolos dari bahaya berkat peningkatan kekuatan Chen Ping, mereka juga menghabiskan banyak energi spiritual dan kelelahan.